Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan modul 5, yaitu tentang hukum dasar rangkaian arus bolak-balik. Adapun tujuan dari modul ini, yang pertama yaitu memahami dasar rangkaian arus bolak-balik atau AC. Yang kedua yaitu mengamati penerapan hukum Kirchhoff dan Ohm pada sistem arus bolak-balik. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu arus bolak-balik atau arus AC. Arus bolak-balik merupakan arus listrik yang magnitud dan arahnya berubah terhadap waktu. Perubahan terhadap waktu tersebut bisa secara teratur maupun secara tidak teratur. Bentuk gelombang dari arus listrik bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, ini nih. Seperti ini nih. Ini merupakan gelombang sinusoidal. Nih. Seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai frekuensi dan periode. Kebanyakan arus bolak-balik yang dipakai merupakan arus yang berubah terhadap waktu secara periodik. Arus bolak-balik mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu dengan satuan Hertz. Kesamaannya didapat F sama dengan 1 per T. Selanjutnya, periode atau T merupakan waktu yang dibutuhkan untuk ditempuh satu gelombang penuh dengan satuan sekon atau S. Persamaannya didapat T sama dengan 1 per F. Selanjutnya, amplitudo dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoidal. Nah, berikutnya yaitu tentang reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, dan impedansi. Adapun pengertian dari reaktansi kapasitif, yaitu kemampuan kapasitor dalam menghambat arus listrik ketika dicatu sumber AC dengan satuan ohm. Persamaannya didapat Xc sama dengan 1 per omega C atau sama dengan 1 per 2V Fc. Berikutnya, reaktansi induktif merupakan kemampuan kumparan atau lilitan dalam menghambat arus listrik ketika dicatu sumber AC dengan satuan ohm. Persamaan yang didapat yaitu XL sama dengan omega L sama dengan 2F 2V FL. Yang selanjutnya yaitu impedansi merupakan hambatan total atau kemampuan total rangkaian arus AC dalam menghambat arus listrik dengan satuan ohm. Persamaannya didapat Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi modul 5 dengan judul hukum dasar rangkaian bolak-balik. Pada simulasi ini akan mengambil 2 data, yang dimana pada data pertama itu judul karakteristik tegangan arus bolak-balik pada beban atau impedansi. Untuk yang data kedua sendiri untuk membuktikan hukum Kirchhoff untuk arus. Langsung saja ke data yang pertama. Untuk data yang pertama itu digunakan sumber tegangan AC yang dimana diletakkan di sini. Lalu untuk resistor yang digunakan pada percobaan ini ialah 100 ohm yang diletakkan sini. Lalu ada juga kapasitor yang digunakan ini 470 mikrofarad. Ini kontrol R. Nah, lalu ada juga induktor yang digunakan di sini 2,5 mili. Nah, lalu diambillah multimeter yang digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian.
lalu hubungkan antar komponen untuk membuat rangkaian. Hubungan multimeter, hubungan ke resistor, lalu dari komponen resistor hubungan ke beban atau impedansi, lalu dari impedansi dihubungkan ke kapasitor. Dari kapasitor langsung hubungkan saja tuh di RMS. Lalu jangan lupa pasangkan figronnya. Jika tidak dipasangkan figron, maka rangkaian tidak akan bisa dijalankan. Lalu untuk mengukur tegangan pada resistor yang mengalir, lalu untuk mengukur tegangan yang mengalir pada impedansi dan kapasitor, digunakanlah multimeter lagi. Multimeter letakkan di sini untuk mengetahui tegangan yang mengalir pada resistor. Nah, lalu multimeter yang ini untuk mengetahui tegangan yang mengalir di impedansi atau beban. Sebelum menjalankan rangkaian ini, sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu multimeter ini diukur untuk apa. Dari sini multimeter ini digunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian. Lalu multimeter yang kedua ini digunakan untuk mengukur tegangan AC yang mengalir pada rangkaian resistor. Lalu ini digunakan untuk mengukur tegangan AC yang mengalir pada impedansi. Lalu multimeter ini digunakan untuk mencari tegangan yang mengalir pada kapasitor. Lalu jika sudah semua, maka tinggal jalankan rangkaian. Oh iya, untuk tegangan yang digunakan itu ada 2 volt RMS. Nah, tinggal jalankan. Nah, di sini sudah terdapat bahwa multimeter arus yang mengalir itu 19,978 mA. Nah, untuk pada tegangan yang melalui resistor sendiri ialah 1,998 volt. Untuk di impedansinya sendiri, di bebannya sendiri itu ada 19,075 mV. Jika dikonversikan ke volt biasa itu 0,019 volt. Lalu di sini juga ada tegangan yang mengalir pada kapasitor itu 111,301 mV. Jika dikonversikan menjadi 0,111 volt. Nah, lalu jika sudah ketemu
Sudah ketemu datanya, dimasukkan ke data pengamatan di sini. Tegangnya sedikit 2, lalu resistornya 100 ohm. Lalu untuk impedansinya sendiri 2,5. Untuk kapasitornya sendiri 70 mikrofarad. Lalu untuk arus yang mengalir pada rangkaian itu ada 1,998. Lalu ada tegangan yang mengalir pada hambatan resistor, ini arus yang mengalir pada rangkaian 19,978. Lalu untuk tegangannya sendiri yang mengalir pada hambatan itu ada 1,998. Lalu ada tegangan yang mengalir pada impedansi yang sudah dikonversikan menjadi 0,019 volt. Lalu tegangan yang mengalir pada kapasitor itu ada 0,1111. Nah, ini pada tabel yang pertama, data dan simulasinya seperti ini. Itu jika dijumlahkan akan kembali pada tegangan awal yang masuk pada rangkaian. Contohnya, tegangan yang mengalir pada resistor itu terdapat 1,998. Lalu ditambah dengan tegangan yang mengalir pada impedansi sebesar 0,019 volt. Lalu ditambahkan juga dengan tegangan yang mengalir pada kapasitor, yaitu 0,111 volt. Nah, hasilnya 2 volt seperti tegangan awal yang masuk pada rangkaian. Percobaan yang kedua yaitu hukum Kirchhoff untuk arus, yang dimana pada rangkaian ini digunakan sumber tegangan AC atau arus bolak-balik, dan ada tahanan, ada resistor, dan ada kapasitor, yang dimana disusun secara paralel. Langsung saja ke simulasinya. Untuk sumber tegangan sendiri yang digunakan yaitu AC power. Kita letakkan di sini. Lalu ada resistor yang digunakan induktor yang digunakan 2,5 mili kontrolnya. Lalu ada resistor yang digunakan itu 100 ohm, dan ada kapasitor yang digunakan 470 mikrofarad. Lalu digunakan juga multimeter yang diletakkan di sini, yang digunakan untuk mengukur besar arus yang mengalir pada rangkaian. Ini untuk multimeter yang ini untuk mengukur besar arus yang melalui beban. Lalu multimeter lagi untuk mengetahui arus yang mengalir pada resistor.
multimeter. Untuk mengukur arus yang mengalir pada kapasitor. Lalu tarik garis lurus. Nah, lalu dipasang background agar dapat dijalankan. Background kita pasang di sini, ini saja. Lalu sebelum kita menjalankan rangkaian ini, kita cek dulu multimeternya untuk mengukur apa. Untuk mengukur pada multimeter ini untuk mengukur arus AC. Lalu untuk multimeter yang ini untuk mengukur arus yang mengalir melalui impedansi. Untuk yang ini multimeternya untuk mengukur arus yang mengalir pada resistor. Lalu yang ini untuk mengukur arus yang mengalir pada kapasitor. Nah, setelah semua dicek, untuk tegangan sendiri digunakan 2 volt RMS. Sudah 2,5 mili. Yang 25 mikrofarad ya. Sudah. Setelah itu kita running. Nah, di sini didapatkan pada multimeter pertama, yaitu multimeter yang pada rangkaian didapatkan pengukuran arus yaitu 1,736 ampere pada multimeter pertama. Lalu pada multimeter yang kedua didapatkan 2,095 ampere. Lalu pada multimeter yang ketiga yang arus yang mengalir ke rangkaian S1 yaitu 20 mA. Lalu multimeter yang ketiga itu 358,992 mA. Sesudah didapatkan data ini semua, lalu semuanya dimasukkan ke data pengamatan. Untuk volt tegangannya sendiri itu digunakan 2, lalu tahanan atau resistornya itu 100, untuk impedansinya itu 2,5 mili. Terus ada untuk kapasitornya 470 mikrofarad. Untuk arus yang timbul pada rangkaian tersebut ialah 1736 mA. Lalu untuk arus yang mengalir pada resistor itu itu 20 mA. Lalu arus yang mengalir pada impedansi ada 2095 mA. Lalu untuk arus yang mengalir pada kapasitor ada 358,992 mA. Pada
simulasi data yang kedua ini, arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Tapi kenapa ini tidak? Karena hal ini dapat terjadi karena perbedaan sudut fasa pada alat ukur. Namun, alat ukur tidak dapat menghitung sudut fasa tersebut, sehingga hasil yang didapat tidak bisa sama persis. Sama seperti pada simulasi yang ke-1, yang karakteristik tekanan harus bolak-balik pada beban atau impedansi. Seharusnya tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Karena adanya beda fasa, maka hasil tidak bisa sama persis. Oke, sekian dari saya.